terbuka ini. Ya, dalam penelitian ini memang regulasi terbukti. Akan tetapi kan mengapa pemberian E. coli tadi tidak berhasil meningkatkan HMGB1? Yang kedua, pada analisis jalur, pengaruh statin pada interleukin 1 beta dan interleukin 10 tidak selalu seiring. Jadi kira-kira waktu pemberian statin yang paling ideal nanti pada penerapannya kapan yang bisa diberikan? Terima kasih. Terima kasih kepada Profesor Dr. Dr. Yusak, spesialis patologi klinik konsultan. Pertanyaan pertama, terlihat dari hasil penelitian bahwa induksi dari E. coli itu tidak bisa memunculkan stimulasi HMGB1 yang cukup tinggi. Kami sudah sebutkan di kelemahan penelitian, kemungkinan ini terkait dengan model yang kami pakai, karena kami menggunakan model non-bedah, di mana pemberian patogen itu secara bolus intravena melalui vena ekor. Pemberian bolus patogen 1 kali seperti itu memang kelemahannya adalah adanya patogen di dalam darah tidak bisa secara konstan membuat kerusakan yang secara masif terjadi. Dalam hal ini memang perlu model yang lebih sesuai untuk memunculkan secara konstan, sehingga HMGB1 sebagai wakil dari damage yang terjadi itu bisa terjadi secara lebih masif dan konstan dalam waktu lama. Mungkin perlu dengan pemberian induksi patogen secara continuous infus atau pemberian implantasi patogen, atau kemudian bisa juga secara bedah. Tapi memang pembuatan model yang seperti itu memang secara teknis lebih sulit, sehingga seringkali model yang diberikan infus patogen secara continuous maupun model bedah itu keberhasilan modelnya jauh lebih rendah, sehingga kita harus betul-betul secara teknik, secara lab harus siap untuk mengelola hal itu. Maka secara yang visible untuk yang kami lakukan injeksi bolus intravena dengan kelemahan bahwa memang injeksi bolus intravena 1 kali itu tidak akan memunculkan kerusakan yang masif memang, sehingga HMGB1 tidak bisa meningkat dengan baik. Kemudian untuk yang kedua tentang saran pemberian statin, pemberian statin pada model ini memang kami maksudkan adalah dalam model ini kita mengetahui kapan patogen terjadi, kapan patogen masuk ke tubuh, kita tahu, kemudian kapan terjadi mulai timbulnya SIRS, yaitu sekitar jam ke-12, maka kami membuat model memberikan statin pada awal dari timbulnya SIRS itu. Itu kami maksudkan nantinya itu merupakan model yang serupa dengan misalkan kalau diaplikasikan ke manusia, maka kapan kita mulai awal tahu SIRS, maka itu kita baru akan berikan statin, karena kita tidak mungkin memberikan statin pada semua orang yang tanpa indikasi, dan kita juga belum tahu bahwa orang itu akan menjadi sepsis. Sementara penelitian yang menyatakan bahwa statin itu bisa bermanfaat pada sepsis itu sebagian besar adalah penelitian yang pasien tersebut kebetulan sudah mendapatkan statin sekian lama, karena kebetulan dia punya indikasi untuk mendapatkan statin sebagai antikolesterol, sehingga pada saat dia sepsis, statin itu sudah memiliki efek yang cukup untuk membuat perbaikan terhadap kondisi morbiditas dan mortalitas yang terjadi, sehingga memang bisa saja ada perbedaan antara model dengan situasi yang normal yang didapatkan pada penelitian sebelumnya. Mungkin demikian, Prof. Bisa. Terima kasih Bapak Ketua Sidang, saya puas dengan jawaban Romo Vendus. Ya, terima kasih.
Kita teruskan dengan penyangga ketiga, yaitu Profesor Dr. Hendy Indarto, Dokter Spesialis Obstetrik Ginekologi Konsultan. Silakan Prof. Hendy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Pertama, selamat ini, salut untuk Mustafa yang telah menyelesaikan pendidikannya dan penelitian menurut saya bagus sekali ini ya. Sangat bermanfaat ini karena aplikasinya nanti luar biasa misalnya. Baik, dari hasil ini saya ingin memberikan konfirmasi. Yang pertama ini kalau lihat dari metode yang dilakukan itu dibikin sepsis, kemudian baru diberi intervensinya tadi statin maupun kombinasi statin dan antibiotik. Jadi pemikiran saya yang muncul ini adalah periode awal dari sepsis. Dan kalau kalian hewan cobanya mestinya saat awal dan tidak ada indikasi lain, berarti sistem imunnya mungkin bagus, jadi tidak akan berubah. Jadi respon yang muncul adalah respon dari sistem imun yang menurut saya yang masih bagus. Kadang kalau kita lihat di aplikasi, seringkali di rumah sakit kita di Pastomoni yang datang menunjukkan fase yang lambat. Nah, saya baru mau tahu hasil-hasil yang ada, pertama dari kelompok 4 dan 5. Bagaimana kita statin di sini pada awal standar kemarin? Apakah metode tadi waktunya 12 jam atau 24 jam sama 30 ini memang sudah menggambarkan fase awal fase lanjut dari sepsis? Terima kasih. Terima kasih Profesor Dr. Hendy, Spesialis Obstetrik Ginekologi Konsultan. Model yang kami buat memang kami maksudkan untuk menggambarkan situasi sepsis dini, sehingga apa yang terjadi pada model ini itu adalah mungkin bisa disetarakan dengan model pasien yang pasien trauma yang sebelumnya memang sehat, di mana bisa terjadi ada inokulasi dari patogen ke dalam intravena dan timbul sepsis. Pada model ini memang pemberian statin kami maksudkan adalah pada saat awal timbulnya SIRS, memang karena kalau secara klinis kami gambarkan mungkin suatu saat nanti kita kalau seandainya akan memberikan statin, maka startnya adalah mulai timbul SIRS. Kita tahu bahwa ada patogen yang masuk ke tubuhnya dan timbul SIRS, maka itu sudah terpenuhi kriteria sepsis menurut BON dan menurut kriteria 2001, maka di titik itu kita akan bisa memberikan statin saja atau memberikan statin dan antibiotika. Maka kami gambarkan sebagai kelompok X4 dan X5 itu. Jadi situasi nanti yang akan kita hadapi mungkin kita harus memberikan statin pada awal dari sepsis. Pembagian kelompok model itu memang jam ke-12, 24, dan 36 itu tidak bisa memang menggambarkan fase lanjut dari sepsis memang karena untuk dalam waktu sampai dengan 36 jam itu tampaknya belum timbul efek samping sepsis yang memunculkan komplikasi organ. Asumsi kami seperti itu. Sehingga memang untuk mengetahui fase lanjut dari sepsis sampai dengan fase hipodinamik ataupun fase shock septiknya, maka itu diperlukan model yang lain. Mungkin model yang berbasis pada model peritonitis mungkin, bukan model trauma yang dimana muncul E. coli yang menginfeksi ke intravena dan timbul sepsis. Kalau model peritonitis maka akan timbul kebocoran dari usus yang secara pelan-pelan akan membuat translokasi kuman dari usus ke dalam saluran darah secara pelan, dan itu bisa diikuti sampai minggu, sampai beberapa minggu juga bisa. Tetapi memang secara teknis di sini masih belum umum karena memang memunculkan kerumitan secara teknis, karena biasanya model yang seperti itu dengan mudah bisa, apabila penanganannya tidak baik dan sterilisasi tidak baik, maka di tengah-tengah
model hewan mengsepsis dan meninggal di tengah pengamatan memang. Jadi mungkin demikian Prof. Jawaban kami. Baik, terima kasih untuk Mustafa, saya puas dan bagus sekali. Saya kembalikan kepada Profesor. Ya, terima kasih. Kita teruskan dengan penyangga keempat, yaitu Dr. Subagio Adi Sulistyo, dan spesialis penyakit dalam konsultan. Silakan Dr. Subagio Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dekan, Prof. Soyo, konsultan. Pertama-tama saya ucapkan selamat pada rombongan yang belajar dan mendapatkan pendidikan yang sangat bagus ini. Saya sebagai seorang endokrinologi melihat ini suatu peluang yang sangat harus kita timbang-timbangkan, dan mudah-mudahan ini menjadi timbangan kita untuk dunia stunting. Karena saat ini kita tahu bahwa vaksin merupakan yang sudah kita informasi untuk inflamasi kronis. Sedangkan untuk inflamasi itu konflik banyak kontroversi dan saat ini akan merupakan timbangan bagi dunia stunting. Mudah-mudahan bisa memperjelas dan mengakhiri kontroversi. Kontroversi yang pertama yang akan saya tanyakan pada Dr. Mustafa. Yang pertama, ada proses dari terhadap anti-inflamasi. Jadi masing-masing statin ternyata punya karakteristik anti-inflamasi yang sendiri-sendiri. Nah, saya ingin tahu Dr. Mustafa ini memilih statin untuk dasar untuk anti-inflamasi. Pertimbangannya apa? Kenapa kok dia pilih misalnya kenapa tidak pilih statin atau statin? Terima kasih untuk pertanyaan Dr. Subagio Adi, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrinologi metabolik. Alasan kenapa kami memilih simvastatin, memang dari awal kami memahami bahwa akan ada kelas efek dari statin. Kita tahu bahwa statin sendiri tidak satu, ada kelas pertama dan kelas kedua. Kelas pertama itu adalah kelompok statin yang mirip sekali dengan statin yang pertama, yaitu mevastatin yang ditemukan tahun 76. Dan turunan dari itu ada lopivastatin, pravastatin, dan kemudian simvastatin sendiri. Ini kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang sintetis yang kedua yang dikembangkan yang lebih poten terhadap anti kolesterol. Untuk anti kolesterol adalah kelompok mulai dari atorvastatin, rosuvastatin, pitavastatin, lovastatin, kemudian fluvastatin. Itu adalah kelompok yang sintetis. Dalam penelitian Marginian tahun 2014 tampak bahwa ada kelas efek antara simvastatin dan rosuvastatin, di mana rosuvastatin tentunya memiliki efek anti kolesterol yang jauh lebih kuat daripada simvastatin. Tetapi dari penelitian yang terdahulu itu tampak bahwa simvastatin bisa secara konstan menurunkan sitokin proinflamasi. Dalam hal ini dalam penelitian Marginian itu disebutkan adalah IL-1 beta. Tetapi pada rosuvastatin pada awalnya bisa menurunkan IL-1 beta sebagai sitokin proinflamasi. Namun pada pengamatan pada jam dan hari-hari berikutnya karena memakai mode yang lebih panjang, itu tampak bahwa timbul paradoks efek dari rosuvastatin. Pada pengamatan berikutnya, pada hari berikutnya, malah pada rosuvastatin timbul lagi kenaikan dari IL-1 beta, dan itu tidak terjadi pada simvastatin. Maka kami memutuskan untuk yang menjadi kandidat yang mungkin bisa dalam waktu ke depan coba kita kembangkan, malah sebenarnya yang kelas yang lebih lama, yaitu simvastatin. Karena pada simvastatin tampak bahwa secara konstan bisa menurunkan IL-1 beta, sementara yang rosuvastatin malah timbul paradoksal efek yang malah meningkatkan antiinflamasi walaupun anti kolesterolnya jauh lebih kuat daripada itu.
Mungkin itu juga bisa menjadi bahan penelitian berikutnya, Dok. Mungkin demikian jawaban saya, Dok. Iya, berkaitan dengan jawaban Dr. Mustafa tadi bahwa ada paradoxical effect. Jadi saya ingin pastikan, karena ini menarik sekali, efek dari statin terhadap interleukin 10. Apakah Dr. Mustafa yakin bahwa itu adalah efek statinnya terhadap peningkatan dari interleukin 10? Apakah karena efek dari anti-inflamasi terhadap interleukin 1-nya? Jadi batang efek dari interleukin 1 terhadap interleukin 10. Juga pada saat menurun. Pada saat menurun itu apakah karena efek dari interleukin? Jadi efek seimbang antara inflamasi dan anti-inflamasi. Penelitian dengan Rosuva dan Antar memang pada sel CD4 yang tanpa ada stres, jadi tanpa ada gamit, tanpa ada patogen, tanpa ada gem, dan tanpa ada pan, itu ternyata pemberian tadi itu menurunkan interleukin. Jadi mohon penjelasan. Iya, terima kasih Dr. Subagyadi. Memang dugaan kami sebenarnya yang lebih kuat seperti itu, bahwa statin sendiri itu tidak meningkatkan IL-10 sebenarnya, tapi sebenarnya IL-10 yang terjadi itu hanya mengimbangi IL-1 beta yang terjadi. Karena kalau kita lihat reseptor statin Rho GTP yang mempengaruhi Rho GTP, aktivitas Rho GTP itu langsung mempengaruhi aktivitas dari kompleks NF-kappa B yang pada ujungnya akan memunculkan sitokin pro-inflamasi. Statin sendiri akan langsung mempengaruhi itu, jadi secara kalau kita tarik garis lurus maka statin sebenarnya lebih menekan timbulnya sitokin pro-inflamasi. Tetapi memang ada beberapa literatur ada yang menyebutkan bahwa statin bisa saja berpengaruh pada IL-10 dalam artian bisa secara tidak langsung meningkatkan IL-10 dalam perannya melalui HIF-1 alfa, di mana HIF-1 alfa ini sebenarnya yang menekan makrofag M1 menjadi M2. M2 ini adalah makrofag yang bisa memproduksi IL-10. Statin sendiri akan memperlancar polarisasi M1 ke M2 itu, sehingga mungkin statin punya peran di situ. Tapi kalau kita lihat dari kerangka konsep dan literatur yang ada, itu kelihatan statin lebih banyak berperan dalam menekan sitokin proinflamasi. Saya setuju dengan Dr. Subagio untuk itu. Saya sangat puas dengan jawabannya. Saya kembalikan kepada silakan. Ya, terima kasih. Kita teruskan dengan penyangga kelima, yaitu Dr. Gatot Sugiarto, dokter spesialis penyakit dalam konsultan. Silakan, Dr. Gatot. Terima kasih, Prof. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Dr. Mustafa Rosli. Beliau ini adalah the rising star dari penyakit dalam, dan saya kira nanti akan banyak membawa manfaat bagi pengembangan ilmu penyakit dalam dan juga pelayanan pasien. Sejawat tadi sudah berulang-ulang ditanyakan, dan saya ingin menggarisbawahi bahwa sebenarnya sitokin proinflamasi itu diperlukan untuk merekrut sel-sel imun agar datang ke tempat kejadian infeksi, ya. Dan itu sebenarnya justru adalah efek yang diperlukan supaya tubuh bisa melawan infeksinya. Namun pada kondisi tertentu, inflamasi itu berlebihan dan menyebabkan kerusakan atau kronis melalui mekanisme imunopatosis yang terjadi gara-gara respon imun yang berlebihan. Nah, sebenarnya untuk mengimbangi hal itu, tubuh juga sudah mempunyai mekanismenya, yaitu bentuknya sitokin inflamasi yang melawan atau meredam efek dari sitokin inflamasi sehingga tidak terjadi imunopatologi, ya. Sehingga dengan demikian sebenarnya sitokin anti-inflamasi juga diperlukan yang diharapkan terjadinya keseimbangan. Nah, menurut temuan sejawat, pemberian statin pada hewan coba sepsis itu ternyata bisa meningkatkan sitokin anti-inflamasi, ya. Jadi sama seperti yang lain tadi, saya masih ingin meminta penegasan
andai kata kita memanfaatkan sebagai terapi pada pasien-pasien yang sepsis, kapan timing yang tepat untuk pemberian simvastatin atau statinnya ini? Karena kalau diberikan terlalu awal justru meredam proinflamasi dan itu juga sesuatu yang tidak bagus. Kalau diberikan terlalu lambat mungkin efeknya tidak optimal. Itu adalah pertanyaan yang pertama. Kemudian kita tahu bahwa sebenarnya high mobility force one itu juga dikeluarkan oleh sel-sel yang mengalami stres berat atau nekrosis ya. Yang sejauh teliti kan adalah hasil akhir ya, baik dari yang dikeluarkan oleh sel-sel stres maupun yang diproduksi oleh monosit makrofag. Kira-kira seberapa besar proporsi HMG1 yang dihasilkan oleh monosit makrofag itu? Lalu apakah statin bekerja dengan cara menghambat produksi HMG1 atau menghambat interaksinya dengan reseptor TEM? Terakhir, saya kira untuk pasien-pasien yang sudah menggunakan simvastatin kemudian sepsis, apakah kemudian sejawat menganjurkan berdasarkan temuan sejawat ini dosisnya mau dinaikkan atau diteruskan atau di stop atau bagaimana sehingga kita bisa mendapatkan manfaat fisiologis dari hasil temuan sejawat. Saya kira itu pertanyaan saya. Ya, silakan. Terima kasih Dr. Gatot Sugiarto, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi. Pertanyaan pertama tentang mengingat peran dari semua sitokin berguna, semua sitokin berguna dalam regulasi, maka kapan perlu diberikan statin kalau ingin memiliki manfaat terhadap sepsis? Kami sebenarnya ini merupakan salah satu latar belakang yang kami berusaha ungkap dalam penelitian ini. Jadi kami membuat model yang mencerminkan sepsis secara dini, di mana kita mungkin tahu pada saat orang itu belum sepsis sampai dengan menjadi sepsis, maka kami berusaha membuat model yang mencerminkan pemberian statin pada awal sepsis. Artinya kita tahu bahwa ada source infection, ada bukti infeksi yang masuk, kemudian timbul SIRS sebagai suatu petanda aktivitas sistemik dari inflamasi. Maka itu adalah awal sepsis, maka di titik itu maka kita berikan statin dengan tujuan sebenarnya bukan secara total menghentikan proinflamasi dan antiinflamasi, tetapi memang kalau melihat dari kerangka konsep, maka sebenarnya hanya mengendalikan agar sitokin proinflamasi tidak terlalu berlebihan sehingga menimbulkan disregulasi. Karena kalau kita lihat pada model X3 itu tampak bahwa pemberian E. coli yang tidak diberikan statin, maka IL-1 beta akan secara progresif akan naik. IL-10 juga naik, tetapi IL-10 dan IL-1 beta pada kelompok X3 itu tidak pernah berkorelasi dengan baik. Artinya memang secara alamiah tubuh itu akan selalu berusaha mencapai kesetimbangan. IL-1 beta akan disusul IL-10, tapi pertanyaannya adalah apakah tubuh setiap saat bisa menimbulkan antiinflamasi yang proporsional sesuai dengan IL-1 beta. Maka pemberian statin yang kami masukkan di sini adalah untuk menyimbangkan. Dan itu tampak pada kelompok X4 dan X5. Pada X4 dan X5, IL-1 beta cenderung turun mulai dari awal, kemudian IL-10-nya naik mulai dari awal, artinya mungkin saja ada peran statin terhadap IL-10, tetapi ternyata pada kelompok statin sendiri, peningkatan IL-10 itu tidak secara konstan terus naik, tetapi hanya mengikuti IL-1 beta. Artinya statin sendiri akan berpotensi untuk dinaikkan, tetapi hanya sesuai proporsinya sesuai dengan IL-1 beta yang beredar. Sehingga mungkin itu yang menjelaskan kenapa
pada kelompok-kelompok pasien yang sudah mendapatkan statin itu ada evidence bahwa pasien yang mendapatkan statin dan mengalami sepsis itu punya morbiditas mortalitas yang lebih baik daripada yang tidak memberikan statin, walaupun itu masih konflikting sampai sekarang. Mungkin itu jawaban yang nomor 1, Dok. Untuk AMGV1 mana yang lebih berat, apakah dari monosit atau makrofag atau dari sel-sel yang rusak? Kalau dari model kami, ini kami asumsikan bahwa HMGB1 itu lebih banyak muncul di luar monosit. Jadi dari sel-sel yang nekrotik, sel-sel nekrotik. Sehingga pemberian statin harapannya adalah dapat mengurangi sel-sel yang nekrotik itu dengan jalan menekan inflamasi yang ada. Jadi itu yang bisa kami jawab yang nomor 2. Yang nomor 3, untuk pasien yang sudah mendapatkan statin dan mengalami sepsis, apakah dosisnya harus dinaikkan atau dimodifikasi? Dengan temuan kami rasanya masih belum bisa secara aksiologis masih belum bisa diterapkan secara langsung karena kondisi yang ada pada pasien kami itu masih pure merupakan sepsis yang dipicu oleh suatu patogen dan di mana tikus itu sendiri tidak memiliki komorbid yang lain. Mungkin bisa juga nantinya dipakai misalkan tikus sepsis dengan diabetes, itu secara model bisa sangat mudah dilaksanakan. Mungkin pertanyaan-pertanyaan apakah perlu dinaikkan dan sebagainya itu bisa dijawab dengan menggunakan model yang lain, Dok. Tidak dengan model ini. Tapi yang jelas dari studi prospektif maupun studi retrospektif besar yang ada selama ini, itu tampak bahwa dengan tetap menggunakan dosis yang sama dengan sebelumnya, itu bisa munculkan efek bahwa statin bisa menurunkan morbiditas dan mortalitas dan bahkan infeksi ulangan setelah pasien itu KRS. Jadi pneumonia post sepsis pada orang-orang diabetes yang pulang itu tampak lebih turun pada pasien diabetes yang menggunakan statin. Tetapi itu hanya tampak dari beberapa penelitian dan itu dibantah oleh meta-analisis yang lebih besar, sehingga posisi sekarang adalah penggunaan statin pada sepsis itu masih conflicting. Maka itu juga merupakan bagian dari alasan kenapa kami terjun ke penelitian ini. Mungkin demikian, Dr. Gatot. Terima kasih Dr. Mustafa, jawabannya bijak dan sangat ilmiah. Saya sangat puas dengan jawabannya dan saya kembalikan kepada Ketua Sidang Prof. Toyo. Ya, terima kasih. Kita teruskan dengan penyangga ke-6, yaitu Dr. Brahmana Askandar, Dokter Spesialis Obstetrik Ginekologi Konsultan. Dr. Brahmana, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Sutoyo. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada sahabat saya sejak kuliah ini, Dr. Mustafa, yang telah menyelesaikan penelitiannya dengan sangat luar biasa. Ada 2 pertanyaan yang saya ajukan untuk Dr. Mustafa. Yang pertama, batasan sepsis yang digunakan pada penelitian Dr. Mustafa ini kalau tidak salah tidak mengikuti definisi sepsis yang baru. Mungkin bisa dijelaskan oleh Dr. Mustafa. Kemudian pertanyaan yang kedua, kira-kira setelah menyelesaikan disertasi ini dan memperoleh gelar doktor, apa rencana besar Dr. Mustafa berkaitan dengan hasil disertasi ini? Artinya begini, bagaimana rencana lanjutannya agar mau dilakukan penelitian atau bagaimana sampai menjadi protap, kemudian bagaimana pemanfaatannya di klinis dan lain-lain, kira-kira global planningnya bagaimana Dr. Mustafa selaku kalau sudah memperoleh gelar doktor ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Brahmana Askandar, Spesialis Obstetrik Ginekologi Konsultan. Tentang batasan sepsis yang kami gunakan, memang batasan yang kami gunakan masih memakai batasan yang klasik. Ini adalah terutama kami ambil dari Boone et al.
itu tahun 92. Jadi itu adalah kriteria sepsis 1, kriteria sepsis yang